Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman mahasiswa STIP Al-Muhsin yang saya cintai dan saya banggakan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jaga protokol kesehatan ya, supaya kita bisa memutus rantai COVID-19. Allahumma amin. Pada pertemuan ke-6 dari mata kuliah ilmu kalam, kita akan membahas tentang Khawarij. Apa itu Khawarij dan siapakah mereka? Khawarij adalah sebuah sekte, kelompok atau aliran yang dulunya merupakan pengikut Ali bin Abi Thalib, yang kemudian keluar dan meninggalkan barisan karena tidak sepakat terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase atau tahkim. Ini sudah menjadi sejarah Islam bahwa Umar bin Khattab adalah babul fitnah, pintu daripada fitnah. Fitnah ini berarti kekacauan, perang saudara antara umat Islam. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat, maka fitnah atau perseteruan antar umat Islam terbuka lebar. Sebelumnya di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar Siddiq, di zaman Umar bin Khattab, umat Islam bersatu padu. Tapi setelah Umar meninggal dunia, fitnah mulai bertebaran di mana-mana. Maka beliau disebut sebagai babul fitnah, pintunya fitnah. Kewafatan Umar bin Khattab menjadi pintu kekacauan di tubuh umat Islam. Pada puncaknya terjadi pembunuhan Utsman bin Affan. Beliau dibunuh oleh orang yang sampai sekarang tidak dikenal. Entah siapakah yang membunuh Utsman bin Affan. Sampai sekarang tidak diketahui identitasnya. Utsman bin Affan dibunuh. Keluarganya menuntut keadilan, menuntut qisas. Keluarganya ini dipimpin oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Tetapi pengganti Utsman bin Affan yaitu sahabat Ali atau Khalifah Ali radhiyallahu anhu punya ijtihad yang lain, punya pendapat yang berbeda dengan Muawiyah. Kalau Muawiyah menuntut segera dilaksanakan pencarian, penangkapan siapakah pembunuh Utsman untuk dikisos, tapi Ali pada saat itu berpendapat bahwa yang lebih penting daripada mencari pembunuh Utsman adalah mengurus negara yang saat itu sedang kacau balau seperti itu. Maka singkat cerita, Ali dan Muawiyah berperang yang disebut dengan Perang Siffin. Pada Perang Siffin, pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan hampir kalah. Dan beliau menancapkan mushaf di atas tombak sebagai tanda perdamaian. Maka berlangsunglah yang disebut dengan tahkim daumatul jandal, arbitrase di sebuah daerah yang disebut dengan daumatul jandal di wilayah Irak seperti itu, yang memutuskan adanya perdamaian antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Di kelompok Ali bin Abi Thalib ada orang-orang yang kecewa, BSH, barisan sakit hati, karena hampir saja mereka memetik kemenangan, tapi gara-gara perdamaian itu mereka jadi tidak menang seperti itu, jadi berdamai. Nah, makalah orang-orang inilah yang disebut dengan Khawarij, orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, bahkan mereka berusaha membunuh Muawiyah, Ali, Abu Musa al-Asy'ari, dan juga Amr bin As. Tapi Allah mentakdirkan yang meninggal dunia, yang wafat hanya Ali bin Abi Thalib, sementara ketiga target lainnya berhasil selamat. Sebenarnya munculnya kelompok Khawarij sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu, ini sebuah hadis yang masyhur ya. Pada saat itu ada sebuah momen ketika Rasulullah SAW membagikan barang rampasan perang. Datanglah seorang dari Bani Tamim.
Ciri-cirinya, ini orangnya kalau menurut ulama Turki itu Fethullah Gulen ya, Syekh Fethullah Gulen mengatakan kalau dari ciri-cirinya, meskipun dia orang Arab, orang ini sepertinya adalah keturunan Mongol ya, karena dari wajah fisik yang agak sipit seperti itu, diperkirakan dia meskipun orang Arab tapi keturunan Mongol ya. Mongol itu kalau sekarang ya di atasnya Cina ya, mirip-mirip dengan Cina, satu ras dengan Cina lah seperti itu. Nah, orang ini mengatakan, ya adil ya Muhammad, ya. Berlaku adilah wahai Muhammad. Maka Rasulullah marah. Nah, kalau nggak Rasulullah yang adil, lalu siapa? Rasul adalah orang yang sempurna, kok bisa ada orang yang mengatakan berlaku adilah wahai Muhammad? Nah, sembarangan, sembrono ini. Para sahabat marah. Kemudian ada Umar bin Khattab yang menghunus pedang untuk membunuhnya. Lalu dilarang oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa di masa yang akan datang akan ada orang-orang seperti itu. Orang-orang yang secara ibadah bikin kita ngiri seperti itu. Matanya cekung karena rajin sholat malam, jidatnya hitam karena rajin sujud, kemudian rajin berpuasa, kurus, tapi imannya tidak sampai ke tenggorokan. Imannya hanya di mulut saja, ya, hanya di bibir saja. Jadi orang-orang Khawarij sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Dan pada zahirnya orang-orang Khawarij ini selalu mengatakan demi Allah, demi Al-Quran, ya, demi Rasulullah. Al-Quran seperti ini, Rasulullah seperti ini. Nah, pokoknya orang-orang Khawarij ini selalu mengatakan ini Al-Quran, ini sunnah seperti itu. Tapi iman mereka tidak lebih sampai ke tenggorokan, tidak sampai ke tenggorokan, hanya di mulut saja. Itulah orang-orang Khawarij. Secara gampang orang Khawarij itu disebut dengan ekstremis. Orang-orang yang berpikiran ekstrem. Kita akan bahas selanjutnya. Perkembangan Khawarij ini membesar pertama kali di abad ke-7 ya. Di abad ke-7 yang berpusat di daerah Irak Selatan. Itu disebut sebagai daerah Khawra di Kufah ya. Kufah itu Irak. Ini perkembangan pertama kali membesar mereka. Memiliki kelompok yang besar. Dalam Khawarij juga ada beberapa sekte atau aliran. Sekte ini masing-masing ya saling membunuh, saling memusuhi satu sama lain. Apalagi dengan sekte yang bukan Khawarij. Yang pertama ada sekte Muhakimah ya. Sekte yang pertama kali muncul, yakni golongan yang memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada sekte Azariqah, ini lebih radikal, ekstremis. Sebab dia mengatakan orang yang tidak sepaham dengan mereka boleh dibunuh. Dan sekte Najdat, ini adalah sempalan dari sekte Azariqah. Ada juga sekte Al-Ajaridah yang dipimpin oleh Abdul Karim bin Ajrad yang dalam perkembangannya terpecah menjadi beberapa kelompok kecil. Ada Syuaibiyah, Hamziyah, Hazimiyah, Maimuniyah, dan lain-lain sebagainya. Nah, antar kelompok Khawarij ini juga saling berperang. Saling berperang satu sama lain, saling mengkafirkan. Khawarij itu ya, kalau di zaman modern adalah orang-orang ekstremis. Kita bisa lihat orang-orang yang jihadis lah seperti itu. Bom sana, bom sini. Ya. Kita bisa lihat ya di Suriah misalkan, di Irak, ISIS, ya, Daesh, ISIS. Itu adalah orang-orang Khawarij masa kini. Mereka selalu mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selalu mengatakan ini Islam, ini kebenaran dan sebagainya. Itulah orang-orang Khawarij. Dan mereka juga saling membunuh satu sama lain. Lalu bagaimanakah sebenarnya yang menjadi pokok ajaran Khawarij itu? Ada banyak sekali aliran atau ajaran dalam Khawarij. Ini beberapa kita bahas ya. Yang pertama, khalifah tidak harus berasal dari keturunan suatu suku, bangsa,
atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang khalifah itu harus berasal dari suku Quraisy. Khalifah ya, bukan presiden, bukan sultan. Sekarang kan khalifah sedang tidak ada. Khalifah ada kan sejak zaman Khalifah Rasyidin, kemudian Bani Abbasiyah, Bani Umayyah ya, Khalifah Rasyidin semuanya suku Quraisy. Kemudian Bani Umayyah semuanya Quraisy, demikian juga dengan Abbasiyah. Nah, dulu ketika kekhalifahan Turki Utsmani, itu ulama berbeda pendapat dan banyak yang tidak mengakui keabsahan Khalifah Turki Utsmani. Karena Turki Utsmani bukanlah keturunan dari bangsa Arab, seperti itu. Apalagi orang Arab ya, Quraisy aja bukan. Maksudnya apalagi Quraisy, bangsa Arab juga bukan. Nah, seperti itu. Jadi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, khalifah itu berasal dari suku Quraisy. Tetapi kalau kata orang Khawarij, khalifah berasal dari siapa saja. Tapi kita tidak sedang mengatakan bahwa Turki Utsmani Khawarij, bukan seperti itu ya. Turki Utsmani bukan Khawarij. Ada kekhalifahannya yang memang dulu dipertentangkan oleh para ulama. Orang Khawarij mengatakan ya khalifah berasal dari siapa saja yang mampu lah, seperti itu. Ini pendapat yang tidak ekstrim lah. Tapi ada pendapat yang sangat ekstrim, yaitu mereka memperbolehkan membunuh golongan di luar kelompoknya. Selain Khawarij boleh dibunuh. Kenapa? Karena selain Khawarij adalah orang-orang kafir menurut mereka. Orang kafir boleh dibunuh, seperti itu. Nah, sebenarnya apa yang menjadikan orang-orang Khawarij bersifat ekstrim seperti itu? Karena mereka, orang-orang Khawarij ini, membaca Al-Quran hanya lafalnya saja, tidak mau menafsirkan apa yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Mereka hanya membaca, itu seperti itu, ya seperti itu. Gitu kan? Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, membaca Al-Quran, kita melihat tafsirnya berdasarkan pendapat para ulama. Yang menjadi penyebab orang-orang Khawarij bersifat ekstrim adalah ayat dari Al-Maidah ayat 45. Yang berbunyi, "Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Yang artinya barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Menurut mereka, orang-orang Khawarij, hukumnya hanya hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal kemunculannya, ketika Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan tahkim, arbitrase atau perundingan lah, biar gampang seperti itu, perdamaian, orang-orang Khawarij mengatakan la hukma illa lillah. Tidak ada berhukum kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang Khawarij di zaman awal kemunculannya mengatakan atau berpendapat bahwa hukumnya Ali dan Muawiyah bukan hukum Allah, tapi hukumnya Ali itu sendiri. Nah, maka mereka menganggap Ali kafir, kemudian Muawiyah juga kafir. Karena kafir maka boleh dibunuh, dan akhirnya Ali terbunuh juga kan, seperti itu. Wa man lam yahkum bima anzalallah, ini adalah sebuah ayat yang menjadi dasar orang-orang Khawarij mengkafirkan orang. Pokoknya kalau tidak berhukum pada hukum Allah, ya hukumnya kafir. Kalau kafir boleh dibunuh. Yang bukan hukum Allah itu apa ya? Selain Al-Quran dan Sunnah, kata mereka. Seperti itu. Pancasila bukan hukum Allah, maka yang ngikutin Pancasila kafir. Demokrasi bukan hukum Allah, maka yang ikuti demokrasi adalah kafir. Itu menurut orang-orang Khawarij. Jadi kita sudah tahu ya sekarang ya, siapakah orang yang mengkafirkan Pancasila, siapakah yang mentauhid-tauhidkan demokrasi, ya itulah orang-orang Khawarij. Jadi itu Khawariju hadza zaman. Khawarij di zaman ini. Nah, karena orang-orang Khawarij tidak mengaku sebagai orang Khawarij. Mereka pasti mengaku sebagai orang Ahlus Sunnah. Orang-orang Khawarij mengaku sebagai ahli Quran. Nah, inilah repotnya ya. Kalau orang Syiah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas orang Syiah ya. Orang Syiah itu mengaku orang Syiah, jadi gampang kita, oh itu Syiah, seperti itu. Nah, orang Khawarij tidak mengaku Khawarij. Orang Khawarij justru mengaku paling Ahlus Sunnah. Ini kan repot seperti itu. Paling Islam. Paling dan paling benar. Itu
pengakuan mereka. Nah, sebenarnya bagaimana penafsiran para ulama tentang hukum ini? Ayat ini maksud saya. Jadi ayat ini diturunkan pada orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang-orang yang sudah mengetahui kerasulan Nabi Muhammad sejak mereka masih membaca Taurat. Jadi nubuah, kabar kenabian Nabi Muhammad sudah dituliskan dalam kitab Taurat, kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi mengetahui Nabi Muhammad lebih dari mengetahui anaknya sendiri. Artinya sudah paham banget lah dengan sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tetap tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Ya. Hukum Allah itu apa? Hukum Allah itu ya hukum yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad akan diutus sebagai nabi akhir zaman. Itulah hukum Allah yang tertulis dalam kitab Taurat. Tapi orang Yahudi tidak mau mengikuti itu. Mereka malah mengikuti hukum hawa nafsunya sendiri. Itu penafsiran para ulama. Ibnu Taimiyah menafsirkan ayat ini dengan penafsiran yang epik seperti itu, yang bagus. Beliau mengatakan bahwa maksud daripada ayat ini, wa man lam yahkum, barang siapa tidak berhukum kepada hukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah adalah orang-orang kafir. Artinya menurut Ibnu Taimiyah bahwa barang siapa yang berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, itu maksud beliau. Itu tafsiran beliau. Barang siapa yang berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, maka itu adalah orang-orang kafir. Maka kita sebagai orang Indonesia kita bisa melihat apakah Undang-Undang Dasar 45 itu sudah sesuai dengan Islam atau belum? Sudah. Mana Undang-Undang Dasar 45 yang bertentangan hukum Islam? Pancasila apakah bertentangan dengan Islam, dengan hukum Allah? Tidak. Nah, kalau tidak bertentangan ya kita boleh-boleh saja berhukum pada Pancasila dan UUD 45. Itulah penafsiran Ibnu Taimiyah. Tapi kalau kata orang Khawarij ya enggak begitu. Pokoknya kalau bukan hukum Allah, bukan Al-Quran, bukan As-Sunnah, kafir. Kalau kafir maka boleh dibunuh. Nah, itulah ekstremisme ya. Jadi ekstremis, radikalis adalah Khawariju hadas zaman. Baik, silakan nanti didiskusikan ya di grup yang telah kita buat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.